Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak semuanya? Semoga anak Bapak yang di rumah dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan nama Bapak Nasrul Hayani, biasa dipanggil Pak Arul. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan materi pembelajaran tematik tema 2 ST1. Anak Bapak yang di rumah bisa mendengarkan, mengamati penjelasan dari Bapak. Sebelum Bapak menjelaskan pembelajarannya, marilah kita berdoa dulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Bapak semuanya, pada pertemuan kali ini Bapak akan bahas pembelajaran tematik tema 2 subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Tujuan pembelajaran, siswa dapat menjelaskan makna tanggung jawab dan jenis-jenis tanggung jawab. Siswa mampu menjelaskan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Siswa mampu menemukan informasi tentang organ-organ pernafasan pada manusia dan hewan. Siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di sekitarnya. Siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di masyarakat. Siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri lagu bertangga nada diatonis mayor dan minor. Berikutnya, kita akan bahas tentang tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja. Jenis-jenis tanggung jawab. Yang pertama, yaitu tanggung jawab sebagai makhluk Tuhan. Contohnya apa? Rajin beribadah, selalu bersyukur, menghargai orang lain saat beribadah. Yang kedua, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Contohnya apa? Menjaga pola hidup sehat, menjauhi hal-hal yang merugikan, dan menjadi manusia yang lebih baik. Yang ketiga, tanggung jawab sebagai anggota keluarga. Contohnya berbakti kepada kedua orang tua, menjaga nama baik keluarga, berkata lembut dan sopan. Yang keempat, tanggung jawab sebagai siswa. Contohnya, datang tepat waktu, memakai seragam, jujur saat ujian, mengumpulkan tugas. Yang kelima, tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Contohnya, gotong royong bersihkan lingkungan, menjaga keamanan lingkungan, membantu tangga yang sedang kesusahan. Yang keenam, tanggung jawab sebagai warga negara, yaitu mematuhi peraturan yang ada, mencintai budaya negeri sendiri, menjaga nama baik keluarga. Kata tanya. Kata tanya yang kita pakai di sini itu kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang pertama, kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda atau peristiwa. Contohnya, apa yang dilakukan Andi sepulang sekolah? Yang kedua, kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Contoh, di manakah Farah sekolah? Yang ketiga, kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Contoh, kapan Siva bermain di taman? Selanjutnya, kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau subjek. Contoh, siapa yang mengantar Adi berangkat ke sekolah? Selanjutnya, kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Contoh, mengapa ayah harus bersekolah?
Selanjutnya kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau kejelasan. Contoh, bagaimanakah Afif berangkat ke sekolah? Selanjutnya kita akan membahas tentang organ pernafasan manusia dan hewan. Bernafas adalah menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida. Di sini Bapak bisa melihat organ pernafasan pada manusia. Dimulai dari rongga hidung, tenggorokan, bronkus, bronkiolus, paru-paru atau alveolus. Nah, sekarang kita lihat apa fungsi dari organ pada manusia. Yang pertama, hidung. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Pada rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek yang tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Yang kedua, fungsi dari tenggorokan. Tenggorokan adalah penghubung antara hidung dengan paru-paru. Yang ketiga, bronkus. Bronkus adalah cabang tenggorokan yang jumlahnya sepasang. Yang satu menuju paru-paru kanan dan yang satu menuju paru-paru kiri. Yang keempat, bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang dari bronkus. Bronkiolus bercabang-cabang menjadi saluran yang semakin halus, kecil, dan dindingnya semakin tipis. Dan yang kelima, alveolus. Alveolus merupakan saluran akhir dari alat pernafasan yang berupa gelembung-gelembung udara. Dindingnya tipis, lembab, dan berlekatan erat dengan kapiler-kapiler darah. Dalam pernafasan kita mengenal namanya inspirasi dan ekspirasi. Apa itu inspirasi? Inspirasi adalah proses menghirup udara atau menarik nafas. Sedangkan ekspirasi proses menghembuskan udara. Sekarang organ pernafasan pada manusia dan hewan. Pada hewan contohnya serangga atau belalang, alat pernafasannya berupa trakea. Pada reptil, burung atau mamalia, alat pernafasannya berupa paru-paru. Amfibi, cacing, alat pernafasannya yaitu permukaan kulit. Pada burung, alat pernafasannya yaitu paru-paru, sedangkan saat terbang dibantu dengan pundi-pundi udara. Kemudian ikan kecebong bernafas dengan insang. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi. Yang pertama, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, perindustrian, perdagangan, dan pertambangan. Apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sekarang Bapak bisa melihat contoh dari kegiatan ekonomi. Yang pertama misalnya pertanian. Apa hasil dari pertanian? Ada padi, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Perkebunan contohnya apa? Karet, kelapa sawit, dan tembakau. Perikanan, apa contohnya? Budidaya ikan di kolam, sungai, waduk, dan tambak. Peternakan, apa contohnya? Ada peternakan sapi, kambing, ayam, dan lain sebagainya. Pertambangan, apa contohnya? Ada aluminium, batu bara, minyak bumi, dan emas. Kemudian perdagangan. Perdagangan bagi dua, ada namanya pedagang kecil dan pedagang besar. Pedagang kecil misalnya warung, toko, dan pedagang kaki lima. Sedangkan pedagang besar atau disebut juga dengan grosiran.
perindustrian. Contohnya pembuatan atau pabrik pembuatan mobil atau sepeda motor. Kemudian di bidang jasa ada guru yang memberikan pelajaran kepada murid, dokter yang melayani pasien, dan supir bus. Di dalam perdagangan kita mengenal ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan pengiriman barang ke luar negeri, sedangkan impor kegiatan pengiriman barang ke dalam negeri. Selanjutnya kita akan membahas tentang tangga nada. Tangga nada adalah urutan nada berjenjang dari tingkat terendah sampai tertinggi. Di sini tangga nada dibagi dua, yaitu tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis. Tangga nada diatonis yaitu mempunyai dua jarak nada, 1 dan setengah. Sedangkan tangga nada pentatonis yaitu mempunyai 5 nada pokok. Nah, apa ciri-ciri dari tangga diatonis? Yang pertama, tangga diatonis mayor. Ciri-cirinya bersifat riang gembira, bersemangat, diawali atau diakhiri nada do. Kemudian ciri-ciri dari diatonis minor, bersifat sedih, kurang semangat, diawali dan diakhiri nada la. Contoh lagu yang menggunakan tangga diatonis mayor ada lagu Hari Merdeka, Indonesia Raya, Halo Bandung, dan Garuda Pancasila. Dan contoh lagu yang bertangga diatonis minor ada Syukur, Gugur Bunga, dan Mengheningkan Cipta. Oke Bapak semuanya, pada pertemuan kali ini Bapak cukupkan sekian. Semoga anak Bapak yang di rumah bisa memahami penjelasan dari Bapak. Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.